Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelina Andika Kusuma dari Prodi Pendidikan IPA 2019, NIM K451955. Saya di sini akan menjelaskan mengenai penggunaan sarana teknologi berbasis e-learning pada media pembelajaran IPA di sekolah menengah pertama. Menurut Muson 2010, pendidikan merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh seseorang yang diberikan wewenang untuk memberikan pengaruh terhadap peserta didik sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin diraihnya. Namun, dalam proses pembelajaran, terdapat kendala-kendala yang dialami, seperti yang dialami oleh salah satu guru IPA kelas 8 di SMP Negeri 1 Seririt. Ia mengeluhkan kewalahan dalam mengajarkan materi IPA yang sifatnya kompleks dan rumit. Selain itu, ia juga sulit dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan materi yang ingin diberikan kepada peserta didik. Tak hanya itu, sedikitnya waktu yang efektif dalam proses belajar mengajar membuat pembelajaran IPA tidak optimal. Dengan adanya masalah tersebut, membuat para pengajar khawatir akan hasil belajar siswa yang tidak optimal. Di zaman yang semakin canggih ini dan didukung dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, untuk mengakses informasi, kita dapat secara bebas mengaksesnya melalui internet. Sehingga, untuk mencari materi-materi pembelajaran, kita juga dapat mengaksesnya melalui internet tersebut. Pembelajaran ini disebut dengan e-learning. Media pembelajaran. Menurut ABK 2009, pada hakikatnya, media adalah segala sesuatu yang membawa atau mengantarkan suatu informasi dari sumber informasi ke penerimanya. Dalam proses pembelajaran, sumber informasi dapat berasal dari guru, penulis buku, maupun membuat media pembelajaran lainnya, sedangkan penerimanya adalah peserta didik itu sendiri. Menurut Hamalik dalam Yulia Stuti Ekawati Fisika dan Keguruan 2014, penggunaan media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar, semangat belajar, serta pemahaman peserta didik. E-learning. Menurut Dong dalam Ucu, Paturusi, dan Sompi 2018, e-learning adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui perangkat elektronik. Pembelajaran berbasis e-learning ini bersifat mandiri, sehingga guru dan peserta didik dapat dengan mudah mengaksesnya melalui perangkat lunak seperti komputer, bahkan handphone, yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dalam penelitian yang dimuat dalam jurnal berjudul Pengembangan e-learning, penggunaan e-learning dalam pembelajaran IPA untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran e-learning pada proses pembelajaran IPA di sekolah menengah pertama menggunakan model waterfall, yang merupakan pengembangan dari e-learning model atau LMS. Adapun tahapan pada model ini yaitu requirement analysis, system design, implementation, testing, dan deployment maintenance. Setelah melakukan penelitian, didapat data rata-rata selisih nilai siswa kelas 8H sebagai kelompok kontrol adalah 12, dan rata-rata selisih nilai siswa kelas 8F sebagai kelompok eksperimen adalah 19. Dengan menggunakan uji T dan taraf signifikan 0,05 atau 5% didapat T hitung sebesar 11,690 yang lebih besar dari T tabel yaitu 2000. Sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa yang menggunakan e-learning sebagai komplemen pembelajaran dengan siswa yang tidak menggunakan e-learning pada mata pelajaran IPA. Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat pengaruh dalam penggunaan media pembelajaran berbasis e-learning terhadap hasil belajar siswa di mata pelajaran IPA. Setelah dilakukan pretest dan posttest, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara siswa kelas 8F yang diberikan materi dengan berbasis e-learning dan siswa kelas 8H yang diberikan materi dengan media pembelajaran konvensional. Dengan adanya pembelajaran e-learning sebagai media pembelajaran IPA, diharapkan mampu menjadi solusi atas masalah yang sering dikeluhkan oleh guru atau pihak sekolah, sehingga dengan begitu, siswa akan lebih mudah dalam mempelajari materi yang diberikan dan dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi informasi atau e-learning dapat berpengaruh dalam proses pembelajaran IPA di sekolah menengah pertama sehingga mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Saran yang dapat saya berikan, yang pertama, saran saya kepada penulis jurnal berjudul Pengembangan e-learning, penggunaan e-learning dalam pembelajaran IPA untuk lebih detail dalam melengkapi isi jurnalnya. Yang kedua, saran saya kepada peserta didik. Saran saya yaitu peserta didik agar lebih optimal dalam menggunakan media pembelajaran e-learning ini, sehingga dapat berpengaruh pada hasil pembelajaran siswa.
Yang ketiga, kepada guru, saya harap dapat menggunakan e-learning ini secara optimal, sehingga guru juga diharapkan untuk lebih mengembangkan e-learning ini dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, saran saya kepada kepala sekolah untuk dapat membimbing para guru untuk lebih mengembangkan e-learning ini, serta diharapkan kepala sekolah untuk memfasilitasi dalam penggunaan e-learning ini di sekolah. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan sarana teknologi berbasis e-learning pada media pembelajaran IPA di sekolah menengah pertama. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.